Sudah hadir bersama kita Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Bapak Syafrizal atau biasa kita kenal di sini dengan sebutan Bang Ali. Assalamualaikum Bang Ali. Waalaikumsalam Mares dan teman pemilih, kabar baik. Nah, zona integritas itu apa? Zona integritas sebenarnya adalah sebuah predikat mewujudkan dua hal utama, yaitu wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau yang disingkat dengan WBBM. SPP ini sangat terdengar tidak familiar. SPP itu adalah singkatan dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pemilih, berjumpa lagi di channel YouTube KPU Kabupaten 50 Kota, di mana lagi jika bukan di Bisya, Bincang Santai Informasi Kepemiluan. Tidak terasa ya teman-teman, hari ini Bisya sudah memasuki episode ke-7. KPU Kabupaten 50 Kota terus berupaya memberikan informasi yang aktual, transparan, dan mudah dipahami. Jadi, teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel YouTube KPU Kabupaten 50 Kota ke media sosial teman-teman semua. Baik, hari ini bersama saya Ares, dan tentu saja di studio sudah hadir bersama kita Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Bapak Syafrizal atau biasa kita kenal di sini dengan sebutan Bang Ali. Assalamualaikum Bang Ali. Waalaikumsalam Mares dan teman pemilih, kabar baik. Terima kasih sudah dipercaya dan diundang sebagai narasumber dalam podcast ke-7 Bisya KPU Kabupaten 50 Kota. Teman-teman pemilih, dalam penyelenggaraan pemilu, kita sering melihat hasil akhir penetapan, penghitungan suara, dan berbagai tahapan di lapangan. Namun, di balik semua itu, ada proses panjang yang berjalan di internal KPU untuk memastikan semua tahapan berjalan secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam episode Bisya kali ini, kita akan mengajak teman-teman pemilih untuk melihat lebih dekat bagaimana KPU Kabupaten 50 Kota membangun integritas lembaga, membuka akses informasi kepada publik, dan memastikan seluruh proses kerja berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Semua akan terangkum dalam 3 topik utama kita hari ini, yaitu zona integritas, pengawasan melalui SPIP, dan keterbukaan informasi melalui JDIH. Bukan untuk membahas hal-hal teknis yang rumit, tetapi untuk berbagai cerita, pengalaman, dan komitmen KPU Kabupaten 50 Kota menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Nah, Bang Ali, jika kita datang ke kantor KPU Kabupaten 50 Kota, di depan ada tertulis di stand banner, "Selamat datang di kawasan zona integritas KPU Kabupaten 50 Kota." Sebenarnya zona integritas itu apa, Bang? Dan bagaimana penerapannya di kantor KPU Kabupaten 50 Kota? Nah, pertanyaan bagus, Res. Kalau kita bedah berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, itu nomor 90 tahun 2021, zona integritas sebenarnya adalah sebuah predikat, yaitu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, dalam hal ini KPU Kabupaten 50 Kota, yang pimpinan dan jajarannya punya komitmen untuk mewujudkan 2 hal utama, yaitu wilayah bebas korupsi atau WBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau yang disingkat dengan WBBM. Jadi spanduk di depan itu bukan hanya pajangan semata, tetapi penerapannya di 50 kota, kami fokus pada reformasi birokrasi pada 6 area pengungkit, yaitu adalah mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. KPU Kabupaten 50 Kota pada intinya ingin melayani pemilih dan peserta pemilu serta masyarakat secara umum dengan cepat, tepat, dan bersih tanpa pungli dan gratifikasi. Jadi spanduk di depan itu bukan hanya pajangan semata, tetapi adalah perwujudan dari komitmen yang ingin ditunjukkan oleh KPU Kabupaten 50 Kota kepada peserta pemilu, masyarakat pemilih, dan masyarakat secara umum di Kabupaten 50 Kota, bahwa KPU Kabupaten 50 Kota memberikan pelayanan kepada publik dengan cepat, tepat, bersih, dan bebas dari pungli dan gratifikasi. Secara administratif, KPU Kabupaten 50 Kota telah menetapkan, yang pertama itu adalah keputusan tentang pembentukan tim pembangunan zona integritas. Kemudian, KPU Kabupaten 50 Kota juga telah menetapkan keputusan tentang rencana aksi,
pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan KPU Kabupaten 50 Kota untuk tahun 2025. Kemudian, juga telah menetapkan keputusan tentang agen perubahan pembangunan zona integritas di lingkungan KPU Kabupaten 50 Kota tahun 2025. Itu awalnya. Tetapi untuk tahun 2026, KPU Kabupaten 50 Kota telah juga melakukan pembaharuan keputusan, baik itu tim pembangunan zona integritasnya, rencana aksi, serta agen perubahan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk tahun 2026 di lingkungan KPU Kabupaten 50 Kota. Kemudian, secara aplikatif, KPU Kabupaten 50 Kota juga sudah melakukan pembangunan zona integritas ini, yang mana dasarnya itu adalah Surat Dinas KPU RI nomor 1766 tahun 2025, yang mana poin-poinnya itu antara lain, izin saya melihat contekan. Yang pertama itu adalah meningkatkan komitmen pimpinan dan komitmen bersama untuk konsisten terhadap mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja lembaga yang baik. Kemudian, sebagai bentuk evaluasi pembangunan zona integritas tahun 2025, KPU Kabupaten 50 Kota juga telah melakukan penilaian mandiri melalui lembar kerja evaluasi. Selanjutnya, KPU Kabupaten 50 Kota juga melakukan peningkatan pengelolaan media, meningkatkan budaya hospitality atau pelayanan yang prima terhadap masyarakat, kemudian melakukan berbagai inovasi dalam rangka mendukung terlaksananya pelayanan publik yang baik. Baik, jadi berdasarkan penjelasan Bang tadi, sudah ada beberapa hal administratif yang kita laksanakan di KPU Kabupaten 50 Kota. Kalau secara aplikatifnya, KPU Kabupaten 50 Kota telah melaksanakan apa aja Bang tentang pembangunan zona integritas ini? Oke Ares, secara aplikatifnya KPU sudah melakukan beberapa tindakan dan kegiatan juga sebenarnya. Yang mana ini berdasarkan Surat Dinas KPU RI nomor 1766 tahun 2025 perihal langkah-langkah strategis pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Yang mana poin-poinnya itu antara lain meningkatkan komitmen pimpinan dan komitmen bersama untuk konsisten terkait mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja lembaga yang baik. Kemudian, KPU Kabupaten 50 Kota juga telah melakukan penilaian mandiri sebagai bentuk evaluasi dari pelaksanaan zona integritas. Ini penilaian mandiri ini dilakukan pada akhir bulan Desember tahun 2025, itu melalui alat kerjanya itu adalah LKE, lembar kerja evaluasi, yang mana di sini tergambar apa yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten 50 Kota dalam pembangunan zona integritas, bagaimana capaiannya, dan apa dokumen-dokumen yang dapat membuktikan pembangunan zona integritas tersebut setelah dilakukan. Kemudian selanjutnya KPU juga telah meningkatkan pengelolaan media, ini bagian juga dari pembangunan zona integritas. Kemudian melakukan peningkatan budaya hospitality, pelayanan terhadap publik dan masyarakat yang berkaitan dengan permintaan informasi publik dan dokumen hukum, misalnya di KPU Kabupaten 50 Kota, serta KPU Kabupaten 50 Kota juga telah melakukan beberapa inovasi dalam memberikan pelayanan publik. Contohnya antara lain misalnya telah tersedianya chat KPU 50 Kota, itu berbentuk semi chatbot yang dapat digunakan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait dengan dokumen-dokumen yang ada di KPU Kabupaten 50 Kota. Kemudian juga ada podcast Bisyak KPU Kabupaten 50 Kota ini sebagai salah satu bentuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial. Kemudian juga telah ada video profile Satker KPU Kabupaten 50 Kota yang disebar melalui seluruh media sosial KPU, yang mana di sini tergambar bagaimana berjalannya dan bekerjanya lembaga KPU Kabupaten 50 Kota, kemudian bagaimana caranya masyarakat untuk mendapatkan layanan dari KPU Kabupaten 50 Kota. Kemudian dijelaskan juga bagaimana KPU ini diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat melalui mekanisme. Pertama itu ada WBS, Whistleblowing System, ini sifatnya adalah pelaporan internal terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan atau kode etik oleh jajaran penyelenggara pemilu di KPU Kabupaten 50 Kota. Kemudian juga ada sistem pelaporan untuk eksternal, yaitu namanya adalah Span Lapor. Nah Bang, Abang menyebutkan tadi KPU Kabupaten 50 Kota ini dapat diawasi dan dievaluasi.
maksud dari diawasi dan dievaluasi ini siapa yang mengawasinya, Bang? Oke, gini Res, untuk mekanisme pengawasan dan evaluasi oleh masyarakat terhadap kinerja lembaga KPU ini, itu ada saluran namanya DUMAS atau pengaduan masyarakat. Yang mana di dalam pengaduan masyarakat ini ada dua metode. Yang pertama itu adalah whistleblowing system atau pelaporan internal. Kemudian ada juga yang pelaporan untuk eksternal, itu namanya span lapor. Kemudian selanjutnya KPU juga telah melakukan penanganan terhadap benturan kepentingan, yang mana dasarnya itu adalah keputusan KPU nomor 323 tahun 2020 yang langkah-langkahnya itu melakukan identifikasi benturan kepentingan, kemudian membuat pernyataan bebas benturan kepentingan, kemudian KPU juga telah melakukan deklarasi bersama yang mana pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten 50 Kota menandatangani spanduk deklarasi dan dipajang dan diumumkan di kantor KPU Kabupaten 50 Kota. Meskipun pembangunan zona integritas di KPU Kabupaten 50 Kota itu baru dimulai di tahun 2025 secara administratifnya, dan pencanangannya sudah dilaksanakan sejak tahun 2022, tetapi secara substansinya Lembaga Komisi Pemilihan Umum secara nasional dan KPU Kabupaten 50 Kota secara khususnya itu telah melaksanakan SPIP, yang mana secara substansinya SPP ini sejalan dengan pembangunan zona integritas, yang mana tujuannya itu adalah menjaga integritas pelaksanaan tugas dan fungsi KPU serta menjamin terlaksananya birokrasi dan bersih dan melayani. Nah, Bang Ali, tadi Abang menyebutkan SPIP. Sebenarnya kalau berdasarkan kalau kita warga awam ini, SPIP ini sangat terdengar tidak familiar. Bisa nggak Abang menjelaskan secara sederhana SPIP itu apa dan sebenarnya kenapa penting bagi KPU Kabupaten 50 Kota untuk menjalankan namanya SPIP itu? Oke, baik Res. SPIP itu adalah singkatan dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Jadi secara sederhananya, SPIP ini adalah proses pengawasan internal yang dilakukan melalui kartu-kartu kendali yang dilaporkan secara periodik setiap 1 kali 1 bulan, yang mana totalnya itu terdapat 8 jenis kartu kendali, diantaranya itu adalah kartu kendali pengelolaan keuangan, kartu kendali kepegawaian, pengelolaan dana hibah, pengelolaan APBN, hingga pengadaan dan pengelolaan barang milik negara. Itu diantaranya. Berarti Bang, Abang menyebutkan ada 8 kartu kendali yang harus dilaporkan tiap bulan. Berarti kartu kendali ini berisi hal-hal yang sebenarnya patut diawasi terhadap lingkungan kerja di KPU Kabupaten 50 Kota ya Bang. Berarti kalau memang seperti itu, pentingnya adanya SPIP ini bagi KPU Kabupaten 50 Kota sendiri apa, Bang? Jadi gini, Res. Pentingnya pelaksanaan pengawasan melalui kartu kendali SPIP ini agar pimpinan, yaitu komisioner dan sekretaris KPU Kabupaten 50 Kota, dapat mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan SPIP sesuai dengan peraturan KPU nomor 8 tahun 2023, yang diantaranya yaitu adalah terlaksananya kegiatan yang efektif dan efisien, kemudian pelaporan keuangan yang handal, yang ketiga adalah pengamanan aset negara atau BMN, kemudian yang keempat adalah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seperti itu ya Bang. Jadi misalnya kalau memang SPIP sepenting itu, jadi kalau dalam tahapan pemilu misalnya, kan itu tahapan yang sangat padat kan Bang? Padat dan dinamis. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana SPIP ini bisa membantu KPU Kabupaten 50 Kota agar pekerjaan di KPU ini tetap tertib dan terkontrol, Bang? Baik, Res. Jadi, selain pengawasan melalui kartu-kartu kendali tadi, di dalam sistem pengendalian internal pemerintah itu ada juga yang dikenal namanya dengan manajemen risiko. Jadi, manajemen risiko ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah pemetaan risiko, kemudian penilaian risiko, kemudian mitigasi atau pencegahan terhadap risiko yang akan muncul berdasarkan hasil pemetaan tadi. Justru pada saat genting itulah, SPIP ini menjadi penyelamat organisasi. Misalnya dalam contoh, dalam hal pendistribusian logistik di hari pemungutan dan penghitungan suara,
yang mana logistik ini diberangkatkan dari gudang KPU menuju TPS, itu tentu sudah kita petakan risiko-risiko apa yang mungkin muncul, kemudian sudah kita antisipasi juga sehingga risiko yang telah kita petakan tadi tidak terjadi. Misalnya berkaitan dengan cuaca, misalnya di musim penghujan tentu kita akan melakukan pengamanan terhadap logistik yang akan kita kirim, bagaimana pengepakan dan pendistribusiannya, sehingga risiko-risiko yang kita khawatirkan itu tidak terjadi pada saat pendistribusian tersebut. Jadi memang kalau SPIP ini memang sepenting itu ya Bang. Kalau seperti itu selama penerapannya nih Bang, apa tantangan yang paling sering dihadapi dalam menjalankan SPIP ini di lingkungan KPU Kabupaten 50 Kota? Baik Res, tantangan terbesar dari menjalankan SPIP ini adalah menyamakan mindset dan budaya kerja. Jadi, SPP ini menuntut kerjasama dan kerja aktif dari seluruh elemen. Tidak hanya seluruh pegawai, tetapi pimpinan juga harus berperan aktif dalam penyelenggaraan SPIP ini. Jadi, jika memang pimpinan dan seluruh pegawai turut berperan aktif, kalau bagaimana komitmen pimpinan KPU Kabupaten 50 Kota dalam mendorong zona integritas melalui SPIP tadi, Bang? Oke. Berkaitan dengan komitmen pimpinan dalam pembangunan zona integritas ini, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal tadi, bahwa pimpinan dan beserta seluruh pegawai KPU Kabupaten 50 Kota telah melakukan deklarasi dan dalam bentuk penandatanganan bersama komitmen Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 50 Kota. Selain daripada itu, pimpinan KPU Kabupaten 50 Kota, artinya komisioner dan sekretaris itu secara bergiliran sebagai pembina apel pagi yang dimana pada kesempatan tersebut pimpinan selalu memberikan dan menyampaikan nilai-nilai tentang integritas ini, sehingga harapannya ke depannya KPU Kabupaten 50 Kota mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi atau WBK, dan syukur-syukur nanti kita mendapatkan predikat WBBM atau wilayah birokrasi bersih dan melayani sebagai predikat tertinggi dalam pembangunan zona integritas ini. Zona integritas berarti dengan tujuan akhirnya mendapatkan predikat WBK atau WBBS, Bang. Kalau Ares boleh tanya, WBK ini apa, Bang? Apa WBK ini dan langkah paling penting KPU Kabupaten 50 Kota untuk membangun zona integritas itu biar mendapatkan predikat tersebut bagaimana, Bang? Langkah penting yang dilakukan KPU untuk mewujudkan harapan untuk mendapatkan predikat WBK itu dimulai dari keteladanan pimpinan sebagai role model dari pelaksanaan zona integritas ini, kemudian memastikan tidak adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan KPU Kabupaten 50 Kota. Kemudian selanjutnya adalah pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan, yang mana pengelolaan keuangan ini sebagai salah satu kartu kendali yang dilaporkan melalui ESPIP. Proses monitoring dan evaluasinya dari pimpinan adalah kartu kendali yang dilaporkan melalui ESPIP itu wajib mendapatkan tanda tangan persetujuan dari seluruh pimpinan, yang mana itu dilakukan dalam rapat pleno sebelum laporan SPIP itu dikirimkan setiap bulan. Baik, Bang. Jadi dengan adanya zona integritas ini, apa perubahan paling terasa bagi masyarakat setelah adanya zona integritas ini, Bang? Perubahan yang akan dapat dirasakan oleh masyarakat dengan telah adanya pembangunan zona integritas di KPU Kabupaten 50 Kota, antara lain, masyarakat akan merasakan pelayanan yang lebih baik karena telah adanya budaya hospitality, pola pikir, dan semangat kerja dan budaya kerja yang telah ditingkatkan dengan pembangunan zona integritas ini. Dan kemudian masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan informasi dengan telah dibentuknya atau ditetapkannya sebuah inovasi berupa chat KPU Liko untuk mendukung keterbukaan informasi bagi masyarakat. Menarik sekali, Bang Ali. Jadi kita bisa lihat bahwa zona integritas ini tidak hanya soal komitmen, tapi juga keterbukaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Nah, jika kita berbicara tentang keterbukaan informasi, kita tidak bisa lepas dari yang namanya peran JDIH. Nah, banyak orang berpikir kalau JDIH ini hanya sekumpulan aturan-aturan
Jadi sebenarnya JDIH tuh apa Bang? Dan apa pentingnya KPU 50 kota memiliki sebuah jaringan informasi hukum tersebut Bang? JDIH kalau dari akronimnya itu adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang kalau di KPU itu dikenal istilahnya dengan JDIH KPU. Ini berdasarkan kepada keputusan KPU nomor 10 tahun 2022, yang mana JDIH ini adalah wadah pendayagunaan bersama dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Kenapa JDIH ini penting? Karena produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU ini berkaitan langsung dengan hak-hak peserta pemilu, hak pemilih, dan masyarakat secara umum. Contohnya produk hukum yang berkaitan dengan masyarakat pemilih atau peserta pemilu antara lain keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan, kemudian keputusan KPU tentang daftar pemilih, kemudian keputusan KPU tentang penetapan peserta pemilu atau pemilihan di dalam pemilihan kepala daerah. Kemudian berkaitan dengan alasan kenapa pentingnya JDIH ini, karena produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU, khususnya KPU Kabupaten 50 Kota, ini berkaitan dengan hak-hak peserta pemilu, hak pemilih, dan hak masyarakat secara umum. Contohnya, keputusan KPU yang berhubungan langsung dengan masyarakat adalah keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan misalnya. Kemudian keputusan KPU tentang daftar pemilih tetap untuk menjadi pemilih dalam pemilu atau pemilihan yang akan datang. Kemudian satu lagi adalah keputusan KPU tentang penetapan peserta pemilu atau peserta pemilihan, ketetapan atau keputusan KPU tentang hasil pemilu dan pemilihan yang itu serta-merta harus dapat diakses oleh masyarakat begitu selesai diundangkan oleh KPU Kabupaten 50 Kota. Jadi memang JDIH KPU ini sangat penting ya Bang. Jadi kalau memang JDIH ini sangat penting, tentu harusnya ada inovasi bagi masyarakat agar mudah mengakses JDIH ini Bang. Apakah KPU 50 Kota memiliki sebuah inovasi atau gebrakan yang bisa memudahkan masyarakat untuk mengakses JDIH KPU ini Bang? Oke. Kalau bicara inovasi, mungkin bentuknya selain KPU ini mengelola JDIH dalam bentuk website, KPU Kabupaten 50 Kota juga punya media sosialnya JDIH. Jadi di samping peraturan-peraturan dokumen hukum tersebut di-upload ke dalam websitenya JDIH, KPU Kabupaten 50 Kota juga menginformasikan bahwa dokumen-dokumen hukum atau produk hukum KPU itu sudah dapat diakses melalui web JDIH dengan postingan-postingan di media sosial tersebut. Yang mana pada media sosial tersebut kita cantumkan juga langsung link untuk mengakses kepada website JDIH, dan untuk lebih memudahkan lagi bahkan KPU memberikan barcode langsung yang bisa di-scan menggunakan perangkat masing-masing yang nanti dari hasil scan tersebut menuju kepada peraturan atau keputusan yang dimaksud di dalam website JD. Jadi dengan adanya JDIH ini tentu pasti dia akan berkontribusi dengan pembangunan zona integritas nggak sih Bang? Tuh kalau memang misalnya dia berhubungan dengan zona integritas, bagaimana hubungan antara JDIH ini dengan zona integritas Bang? Kalau berbicara kontribusi atau hubungan langsungnya pengelolaan JDIH dengan pembangunan zona integritas, yang pertama itu sejalan dengan apa yang disampaikan tadi, dengan telah diumumkan atau disosialisasikannya produk atau keputusan KPU Kabupaten 50 Kota melalui media sosial KPU, ini sejalan dengan semangat pelayanan publik tadi, yaitu untuk mempermudah mendapatkan informasi bagi masyarakat dalam mendapatkan produk-produk hukumnya KPU, khususnya KPU Kabupaten 50 Kota. Kemudian adalah salah satu area pengungkit dari penguatan pelayanan publik. Dengan inovasi yang berkaitan dengan media sosial JDIH tadi yang menginformasikan untuk produk hukum atau keputusan yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten 50 Kota yang serta-merta kita umumkan langsung melalui media sosial agar masyarakat dapat mengaksesnya dengan seketika setelah diundangkan. Itu membuktikan bahwa KPU memberikan informasi yang cepat begitu. Kemudian di samping pengelolaan media sosial JDIH untuk menginformasikan produk hukum JDIH secara cepat, KPU Kabupaten 50 Kota juga memiliki yang namanya Perpustakaan Hukum JDIH. Jadi di dalam perpustakaan hukum ini menyediakan berbagai literasi dan buku-buku beserta data-data yang dimiliki oleh KPU yang dalam bentuk laporan pelaksanaan pemilu atau pemilihan sebelumnya
Yang ini dapat menjadi sumber bagi masyarakat atau peneliti atau mahasiswa yang ingin melakukan penelitian atau menulis yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi yang data-datanya terdapat di KPU Kabupaten 50 Kota. Jadi pengelolaan JDIH yang baik itu menjadi indikator KPU 50 Kota atau KPU Kabupaten 50 Kota serius melakukan pembangunan zona integritas. Itu kalau ditanya antara kontribusinya pengelolaan JDIH atau hubungannya JDIH dengan pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten 50 Kota. Oh, seperti itu ya Bang Ali. Jadi dari obrolan kita hari ini, mulai dari pembangunan zona integritas, pengendalian intern melalui SPIP, lalu keterbukaan informasi melalui JDIH, kita bisa melihat bahwa semua hal itu saling terhubung. Satu tujuan yang sama, yaitu menjaga kepercayaan publik terhadap KPU 50 Kota. Sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, saya ingin meminta satu pesan penutup, Bang. Apa hal penting yang ingin Bang Ali sampaikan kepada jajaran internal KPU agar integritas, transparansi, dan akuntabilitas benar-benar menjadi budaya bersama? Dan satu pesan singkat aja Bang, untuk masyarakat tentang komitmen KPU Kabupaten 50 Kota dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Untuk kawan-kawan sesama pimpinan di KPU Kabupaten 50 Kota beserta seluruh sekretariat, pesan saya untuk menjaga kepercayaan publik kepada lembaga penyelenggara pemilu, jadikanlah integritas sebagai identitas kita. Integritas adalah harga mati, tidak ada istilahnya penyelenggara pemilu yang kurang berintegritas, yang ada adalah penyelenggara pemilu berintegritas atau tidak berintegritas sama sekali. Bekerjalah seolah-olah kita diawasi selama 24 jam, banyak mata mengawasi tindak tanduk kita dan kinerja kita. Jalankan SPIP dengan penuh tanggung jawab. Jangan karena hanya takut diperiksa, tetapi jadikan sebagai alasan untuk menciptakan birokrasi yang sehat dan bersih demi menjaga kepercayaan publik. Untuk masyarakat Kabupaten 50 Kota, kami ingin berpesan, percayalah pada proses yang kami jalankan. Kami berkomitmen melakukan pembangunan zona integritas, tidak hanya semata pembangunan zona integritas yang bersifat administratif, tapi betul-betul ingin menjaga hak konstitusional masyarakat 50 Kota dengan sepenuh hati. Silahkan awasi kami, akses JDIH kami, dan mari kita sukseskan pemilu mendatang dengan penuh integritas sesuai tupoksi kita masing-masing, baik itu bagi Bapak Ibu yang nanti berstatus sebagai peserta pemilu ataupun bagi masyarakat keseluruhan sebagai pemilih dalam pemilu atau pemilihan mendatang. Itu saja dari saya. Salam KPU melayani. Saya Safrizal, Ketua Divisi Hukum KPU Kabupaten 50 Kota. Terima kasih banyak Bang Ali atas waktu, cerita, dan insight yang sangat berharga yang sudah dibagikan hari ini. Semoga obrolan ini bisa menjadi gambaran yang lebih utuh kepada teman-teman pemilih tentang bagaimana KPU Kabupaten 50 Kota terus berbenah dan berkomitmen menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Teman-teman pemilih, terima kasih juga telah menyimak podcast Bisya, Bincang Santai Informasi Kepemiluan hari ini. Jangan lupa untuk follow, like, komen, subscribe, dan bagikan podcast ini ke media sosial teman-teman semua, agar banyak masyarakat yang mendapatkan informasi kepemiluan yang benar dan terpercaya. Saya Ares, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bisya berikutnya. Bisya, Bincang Santai Informasi Kepemiluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.